Nah, jadi kalau teman-teman ada gejala yang saya sebutkan ini, maka bisa dipastikan teman-teman memiliki masalah dalam kesehatan mental teman-teman sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya yang telah bergabung di channel ini dan telah menyaksikan video ini, saya ucapkan selamat datang. Kembali lagi bersama saya Suryanto ya teman-teman. Nah, kali ini pembahasan saya apapun ya kepada teman-teman, insya Allah itu semuanya akan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jadi apapun ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas sesuatu yang akan bersangkutan dengan fisik kita, sesuatu yang bersangkutan dengan diri kita sendiri ya teman-teman. Apa itu? Sesuatu apa itu? Nah, jadi sesuatu ini saya akan membahas tentang kesehatan mental ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tuh perlu mengetahui tentang gejala-gejala mental yang sedang ada masalah, kemudian seperti apa mental yang sehat sendiri. Oke teman-teman, sebelumnya saya ini kuliah ya alhamdulillah di Institut Darul Quran yang berjurusan itu konseling ya. Nah, jadi di dalam ilmu konseling ini juga membahas tentang ilmu psikologis teman-teman. Nah, jadi ilmu psikologis ini membahas tentang kesehatan mental. Nah, jadi apapun yang saya bahas di sini, insya Allah semua ada dasarnya, semua ada ilmunya, dan saya pun tidak sembarangan menyampaikan teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Sebelumnya apa sih itu mental ya teman-teman? Nah, jadi mental itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan dalam diri, terutama batin. Batin yang sehat itu seperti apa sih? Oke, ini dia. Batin atau kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam tentram dan juga tenang. Oke, tadi tentang mental yang sehat ya teman-teman. Nah, sekarang seperti apa sih mental yang tidak sehat itu? Nah, sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati teman-teman. Dan selanjutnya tidak berhenti sampai di situ ya pembahasan kita teman-teman. Kita akan mengenali beberapa gejala penyakit yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari yang menyangkut tentang kesehatan mental dalam diri kita teman-teman. Nah, terdapat beberapa jenis masalah kesehatan mental. Nah, berikut ini ada 3 jenis. Oke, kita bahas 3 jenis kondisi yang paling umum terjadi. Oke, kondisi yang pertama. Kita bahas 3 ya. Yang pertama itu ada stres ya teman-teman. Nah, stres itu apa sih? Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang berat, baik secara emosi maupun mental ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya dia ini enggan ya, atau nggak mau makan ya, nggak mau makan, dan juga sebaliknya makan secara berlebihan ya gitu kan teman-teman. Nah, itu ciri stres dalam diri teman-teman. Kemudian menjadi perokok atau merokok secara berlebihan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Ini dampak orang terkena stres nih. Dalam kurung memabukkan ya teman-teman. Jadi membuat dirinya ini berhalusinasi. Pokoknya memabukkan lah teman-teman. Tapi kalau alkohol yang untuk sejenis hand sanitizer, alkohol yang bermanfaat dan tidak memabukkan dalam diri tersebut, maka itu boleh digunakan ya teman-teman. Adapun alkohol di sini adalah alkohol yang dapat memabukkan dalam dirinya, yaitu biasanya dicampur dalam minuman ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah penyalahgunaan narkotika. Nah, kita ini yang sangat level up ya, level tertinggi. Kalau orang sudah menyalahgunakan narkotika itu udah bahaya banget teman-teman. Pasti bisa menyangkut stres dalam dirinya. Nah, kemudian pembahasan ini adalah penanganan stres ya teman-teman. Jadi ketika kita stres, apa sih yang kita lakukan teman-teman? Nah, ini yang saya sebutkan di sini itu adalah sebuah lebih kepada terapi ya teman-teman. Yang pertama adalah belajar menerima sesuatu masalah yang sulit diatasi atau hal-hal yang tidak dapat
diubah ya teman-teman. Belajar menerima dalam diri itu biasanya seseorang lebih sering kepada hakikat fisik itu sendiri ya. Fisiknya misalnya ya kurang baik gitu. Nah kalau dia misalnya tidak menerima gitu, tidak insecure ya bahasa kerennya gitu, atau tidak bersyukur gitu, masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah, Allah menciptakan nikmat yang begitu banyak. Namun karena kita tidak bersyukur dalam diri kita sendiri, nah itulah terkadang yang menimbulkan banyak penyakit, salah satunya stres. Kemudian selalu berpikir positif dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ada hikmahnya. Jadi segala sesuatu keburukan yang kita alami sebelumnya teman-teman, itu insya Allah akan ada hikmah dari Tuhan. Dan yang selanjutnya kalau kita mengalami stres ya teman-teman, meminta saran dari orang terpercaya untuk mengalami masalah yang sedang dialami. Nah ini ya teman-teman, kalau kita curhat, kalau kita punya masalah, cobalah cari teman-teman yang merasa baik dengan kita, yang merasa bisa menyimpan rahasia kita. Nah kalau tidak menemukan teman yang seperti ini, mau nggak mau teman-teman ini perlu namanya seseorang konselor ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya teman-teman. Nah yang kedua ini kita akan membahas tentang gangguan kecemasan ya teman-teman. Nah gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas yang berlebihan dan sulit dikendalikan ya, sehingga berdampak buruk dalam kondisi dirinya. Nah bagi seseorang normal ya, normal yang gangguan kecemasan atau tidak memiliki gangguan kecemasan atau kesehatan mental yang baik, rasa cemas hanya muncul dalam waktu-waktu tertentu saja teman-teman, tentu saja. Tapi kalau seseorang mengalami cemas yang tiap hari berkepanjangan, tiap jam bahkan tiap menit, nah maka bisa dipastikan orang ini memiliki gangguan kesehatan mental dalam dirinya. Nah gangguan kecemasan ini biasanya disertai dengan kondisi fisik ya teman-teman. Seperti apa sih kondisi fisik yang sedang mengalami gangguan kecemasan? Biasanya itu yang pertama sulit tidur, kemudian gemetar ya dalam badannya, kemudian mengeluarkan keringat secara berlebihan. Diam aja tapi keluar keringat gitu. Nah, kalau kita di tempat yang panas sih ya itu wajar, tapi kalau tempat yang suhunya normal tapi dia mengeluarkan keringat secara berlebihan, nah itu bisa bahaya. Kemudian ototnya menjadi tegang gitu ya, jantungnya berdebar, nah bahkan yang bahaya bisa sesak napas teman-teman. Penanganan mandiri atau terapi mandiri bagi kita yang mengalami gangguan kecemasan ya teman-teman, itu bisa kita atasi dengan cara makan makanan yang bergizi ya teman-teman, kemudian cukup tidur dan mengurangi asupan kafein. Kopi ini jangan sampai banyak-banyak ya tiap hari ya teman-teman, terutama hindari alkohol bagi kita, merokok juga jangan terlebihan, kemudian melakukan relaksasi sederhana ya. Dan yang terbaik ya yaitu adalah dengan cara kita beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Itu cara mengatasi gangguan kecemasan ya teman-teman. Nah, lalu selesai, selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir atau ke pembahasan yang ketiga teman-teman. Nah yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah depresi ya teman-teman. Nah depresi merupakan gangguan suasana hati ya teman-teman, yang menyebabkan penderitanya terus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan yang biasa teman-teman, orang yang mengalami gangguan depresi ini biasanya kesedihannya ini berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah jadi bawaannya pengennya sedih terus, padahal keluarganya, saudaranya, teman-temannya semua bahagia, tapi dia nggak kenapa-napa, bawaannya sedih aja gitu. Nah ini maka ada gangguan depresi dalam dirinya teman-teman, ada gangguan kesehatan mental dalam dirinya. Nah selain depresi ini, selain mempengaruhi perasaannya juga teman-teman, dan atau emosinya juga, nah depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik ya teman-teman. Nah, depresinya berlebihan ini teman-teman, tidak jarang mereka ini sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan dalam kasus tertentu, bagi orang yang memiliki depresi berlebihan, nah mereka bisa menyakiti diri sendiri, bahkan mencoba bunuh diri. Nah ini yang bahaya teman-teman. Oke teman-teman, tak terasa kita sudah habis pembahasan kita teman-teman. Kita sudah sampai di akhir penghujung atau pembahasan akhir video ya teman-teman. Nah semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan kita. Semoga kita dapat terhindar daripada penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, karena ngeri gitu kalau kita bahasa dalam diri kita gitu. Nah jadi
tadi disebutkan ya, banyak sebenarnya efek-efek yang membuat kita ini gampang memiliki penyakit kesehatan mental, kan banyak ya teman-teman. Semoga apapun yang saya berikan dalam pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Walaupun jika teman-teman berkenan bisa subscribe channel ini agar saya dapat melakukan pembahasan yang lebih banyak lagi yang berkaitan dengan psikologis teman-teman semua ya. Adapun kalau teman-teman merasa bermanfaat, silahkan di-share, silahkan komen juga boleh teman-teman jika ada pertanyaan yang menyangkut seputar kesehatan mental atau seputar psikologis dalam diri teman-teman. Nah, saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.